Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atu'tuna zakarana minal alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum wa antum qaumun adun. Mengapa kamu menandatangani jenis lelaki dari manusia? Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki dari manusia? Dan karena banggakan istri yang dijadikan oleh Rabbmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Asy-Syu'ara ayat 165-166. Hadis Rasulullah menjelaskan afqalu fa'il wal maf'ulu bih. Bunuhlah para perilaku dan objek perilaku homoseksnya dan isnadnya hasan. Lalu dalam hadis lain dikatakan Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Saudaraku, dimanapun anda berada saat ini, puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT atas limpah rahmat karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah itu bentuk kesehatan, bentuk harta benda dan lain sebagainya, itu adalah pemberian dari Allah kepada kita. Tanda Allah sayang, cinta kepada makhluk ciptaannya. Sallallahu alaihi wasallam tuamankan kepada Allah untuk Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan, yaitu berkaitan dengan dosa-dosa besar. Kita telah masuk kepada dosa besar yang ke-17. Sambungan daripada dosa-dosa besar sebelumnya yang terdapat di kitab, yaitu Al-Iman Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Utsman Az-Zahabi, yang mana dosa besar ke-17 ini adalah yaitu homoseks atau lesbian, ya. Homoseks atau lesbian ini dikategorikan suatu dosa yang sangat besar karena menyukai perbuatan keji, menyukai sesama jenis. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Ini perbuatan yang sangat keji sekali. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk sebutan bagi manusia, jantan betina untuk sebutan hewan. Maka pasangannya nanti untuk suatu keluarga akan dibangun pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Bukan sebaliknya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Maka ini lebih keji dan sangat keji. Bahkan binatang makhluk Allah yang lain seperti binatang ternak, apapun itu, dia tidak akan suka kawin dengan sama jantan dan betina sama betina. Tetapi toh ada pada masa sekarang laki-laki suka sama laki-laki dalam bentuk percintaan mereka. Bahkan lebih ironi lagi daripada itu, mereka sampai nikah dalam bentuk suka sama suka. Ini suatu perbuatan yang sangat dilarang, bahkan dosa besar yang ke-17 dalam kitab ini. Maka itu ini pun pernah terjadi dahulunya pada masa-masa sebelumnya. Itu pada masa umat sebelum datangnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Nabi Lut, kaum Sodom namanya, yang mana mereka itu saling menyukai
laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Maka Allah pun menurunkan azab kepada kaum tersebut dengan menyungkir balikkan negeri mereka ke dalam bumi tanpa ada yang tersisa sedikit pun. Allah sangat melaknat orang yang berbuat keji tersebut, karena perbuatan itu sungguh di luar akal kemanusiaan. Allah memberikan akal kepada manusia supaya bisa mencerna, membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tetapi toh itulah yang terjadi pada masa kaum Nabi Lut. Nah, untuk itu pada yang pertemuan ini kita bahas itu terkait dengan hal itu. Jauhilah sifat-sifat seperti itu. Jauhilah homoseks, suka dengan sesama jenis. Karena itu orang yang melakukan itu berarti dia telah menentang ketetapan dari Allah SWT, menentang penciptaan Allah yang telah Allah tetapkan kepada dirinya. Maka jangan sekali-kali kita berniat untuk melakukan hal tersebut, karena orang yang melakukan itu maka tempatnya adalah otomatis di dalam neraka jahanam, karena dia tidak menerima ketetapan dari Allah SWT, sehingga dirinya dibenamkan di dalam neraka atas perbuatannya tersebut. Homoseks adalah perbuatan keji yang sangat dilaknat oleh Allah SWT dan juga Rasulullah SAW. Untuk itu jauhilah perbuatan tersebut, karena itu adalah bagian dari dosa-dosa besar. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan renungan bagi kita, supaya kita berhati-hati jangan sampai kita terbawa arus globalisasi sehingga kita terjerumus kepada perbuatan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.